tiap minggu terserah dari kemampuan dari ibu. Bisa gabungan seperti di Karya Bakti itu 3 koordinator langsung gabungan ya pendampingannya. Bisa gabungan juga bisa masing-masing koordinator. Itu aja. Kita ada pendampingan. Jadi taklimnya nanti lebih banyak di koordinator. Sedangkan pertemuan seperti ini hanya pembagian doa zikir dan biasanya pembagian apa yang mungkin harus kami bagikan kepada ibu-ibu. Demikian Ibu, sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT yang maha kuat, maha mengetahui dan maha menolong kita semuanya, membimbing kita agar apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, itu yang penting Bu. Dan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dan menjadi ladang kebaikan untuk pemberat timbangan kita di hadapan Allah nanti. Amin wa alamin. Mudah-mudahan Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah dan berkah. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Baik. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Hendra Setiawan selaku pimpinan pesantren Al-Hilal yang baru hadir. Boleh di sebelah sini foto bersama dulu? Boleh tim Markom? Oke. Boleh ibu-ibu ngelihatnya ke HP yang Kang Pauji di sana ya? Siap. Boleh, tangannya di dada. Meroket katanya, Masya Allah luar biasa. Boleh dihitung Kang Pauji, udah? Sip, Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat kepada ibu-ibu. Boleh langsung menempati tempat duduknya, karena setelah ini kita akan melakukan doa dan zikir yang akan dipimpin oleh Bapak Hendra Setiawan SEMM. Baik, sebelum doa dan zikir ibu-ibu, ini ada beberapa kategori koordinator yang terbaik, yang terpilih ya di Cimahi Utara. Bisa langsung saja ya ibu-ibu, langsung ke depan ya yang saya panggil. Baik, yang pertama, koordinator dengan anggota teraktif Majelis Taklim Al-Hilal Kecamatan Cimahi Utara jatuh kepada koordinator Ibu Rosmawati. Boleh maju ke depan Ibu. Selanjutnya, koordinator dengan anggota terbanyak Majelis Taklim Al-Hilal Kecamatan Cimahi Utara jatuh kepada Ibu Popon Syariah. Mangga Ibu ke depan. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Haji Nandang dan Ibu Hajah Jaujah selaku ayahanda dan ibu dari Bapak Hendra Setiawan. Yang terakhir, koordinator dengan pembawa jamaah Majelis Taklim Al-Hilal terbanyak jatuh kepada Ibu Edah Rohayani. Ada gak? Ibu Edah ada? Masya Allah, boleh Ibu ke depan? Penyerahan langsung akan diberikan oleh Bapak Hendra Setiawan. Izin, Bapak sama Ibu Hajah boleh? Pemberian sertifikat kepada koordinator. Nah ini merupakan koordinator yang aktif Bunda, jadi nanti Bunda kalau aktif insya Allah dapat penghargaan. Ini ada ininya. Kak, sama ibu saya. Oke baik, boleh langsung difoto bersama saja. Pak Haji sebelah sana. Oke, baik, boleh. Baik, terima kasih Kang Pauji, terima kasih juga kepada Ibu Hajah dan Bapak Haji yang sudah menyerahkan sertifikat kepada koordinator terpilih. Boleh Ibu langsung ke tempat duduk, terima kasih, selamat kami ucapkan sekali lagi. Baik, Alhamdulillah. Ini semoga menjadi motivasi ya untuk koordinator lainnya agar lebih semangat lagi menjalankan amanahnya sebagai koordinator dan aktif di Majelis Taklim Al-Hilal. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama melakukan doa dan zikir yang akan dipimpin langsung oleh pimpinan pesantren Al-Hilal yaitu Bapak Hendra Setiawan SEMM. Dan akan didampingi oleh Ustadz Muhtadi selaku pimpinan pesantren Al-Hilal 3 Gegar Kalong yang alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita.
Baik, ibu-ibu sudah dapat buku doanya ya? Baik, oke. Mungkin sebelumnya akan ada salam sapa dulu ya dari Bapak Hendra. Baik, sebelumnya langsung saja kepada Bapak Hendra Setiawan dan juga Ustadz Muhtadi kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada suri teladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu. Ini pertama kali sepertinya saya ke masjid ini. Luar biasa saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Alhamdulillah, ini terima kasih atas kehadirannya, atas undangannya, atas kehadirannya di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, ini bisa dikatakan ini mungkin dalam bulan ini saya yang ke-15 kali. 15 kali menghadiri majelis taklim. Alhamdulillah, dari Cibiru, Panjelekan, kemudian Ujung Berung, Arca Manik, kemudian Geger Kalong, Cimahi dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Ini ibu-ibu adalah bagian dari keluarga besar Majelis Taklim Al-Hilal. Majelis Taklim Al-Hilal itu mungkin sedikit berbeda dengan majelis taklim yang lain. Apa itu perbedaannya itu? Perbedaannya adalah kami punya semboyan. Kami punya keinginan yang tidak hanya sekedar semboyan, yaitu sesama anggota adalah sahabat di saat senang dan saudara di saat susah. Jadi ibu-ibu ini sesama anggota harus saling kenal, Bu. Wajib fardu ain. Saya pernah bertanya ke seorang ibu di tempat lain, ibu ikut pengajian berapa kali dalam satu minggu? Ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 7 kali, bahkan ada yang bilang 9 kali. Berarti sehari berapa kali? Luar biasa. Saya tanya, ibu mohon maaf, ibu dapat tambahan teman enggak? Enggak, teman mah itu aja. Menurut saya sayang, menurut saya sangat sayang. Jadi ketika ikut majelis taklim Al-Hilal itu minimal 4 hal bertambah, Bu. Jadi minimal 4 hal bertambah. Yang pertama, ibu-ibu mudah-mudahan bertambah sahabat. Bertambah apa? Yang kedua, mudah-mudahan ibu-ibu bertambah ilmu. Yang ketiga, ketika bergabung di Majelis Taklim Al-Hilal, mudah-mudahan bertambah pahala. Dan yang keempat, mudah-mudahan bertambah rezeki. Nah, jadi ada 4 hal itu, Bu. Kami akan berusaha memastikan ibu-ibu sebagai anggota Majelis Taklim Al-Hilal itu benar-benar bisa bertambah 4 hal tersebut. Minimal tadi koordinator, ibu tahu nggak penghargaan tadi, Bu? Itu ada logam mulianya, Bu. Ada emasnya walaupun kecil ya. Itu ada mini goldnya, ada emasnya lumayan dipajang ya buat di mana? Di ruang tamu ya. Itu ada emasnya, jangan dibuang sayang. Itu ada emasnya walaupun sangat kecil ya. Mungkin nanti bisa mendapatkan yang lain lagi. Nah, saya senang sekali bisa hadir di sini. Cuman mohon maaf tadi agak telat, saya dari Cibiru, dari ujung ke ujung. Lumayan ternyata perjalanannya 1,5 jam walaupun lewat tol. Saya senang sekali, mudah-mudahan ini silaturahmi ini tidak hanya di sini saja. Nah sekarang saya tanya, siapa yang baru pertama kali ikut pengajian Majelis Taklim Al-Hilal? Banyak ya. Baru pertama kali? Waduh, yang sudah pernah 1 kali aja? Ada beberapa ya. Di waktu di mana, Bu? Di Robani? Di Robani ya. Ibu, pengajian tablik akbar ini bagus, Bu. Bagus sekali. Tapi ada kelemahannya.
yaitu ikatan antar anggota kurang kuat. Jadi terlalu tablik gitu loh. Saya salut, kagum, bagus pengajian dihadiri sama banyak orang ini. Tapi yang lebih bagus lagi adalah pengajian yang kecil-kecil. Oleh karena itu, bagi kami menyarankan, sangat-sangat menyarankan koordinator-koordinator itu mengadakan pengajian-pengajian kecil di tempatnya masing-masing. Siapa ustadznya? Di sini adalah ustadz. Udah kenalan tadi? Ini adalah ada pendamping-pendampingnya. Udah kenalan tadi ya? Udah? Antum belum? Hah? Siapa? Ini adalah ustadz-ustadz kita pendamping. Jadi nanti janjian saja tanggal berapa, hari apa, jam berapa, nanti didampingi sama ustadz-ustadz ini. Gratis Bu, Ibu nggak perlu nyiapin apapun ya. Dan kami larang malah ustadz-ustadz itu menerima apapun, biar kami yang urus semuanya. Itu yang penting Bu, pengajian kecil-kecil seperti itu, biar ikatan antar anggota itu kuat. Kemudian antar anggota kelompok-kelompok kecil itu kumpulnya di tablik akbar seperti ini. Makanya Bu, di Cibiru yang sudah 4 tahun di sana pengajian itu jumlah yang hadir itu 2.000 Bu. Tidak ada pembicara yang terkenal, tidak ada ustadz terkenal yang jadi pembicara, semua pada datang. Kenapa? Karena semua kangen, ingin bertemu dengan sesama anggota majelis taklim. Kalau yang kecil-kecil itu kan hanya paling 10 sampai 20 orang, sedikit-sedikit ya. Tapi kalau banyakan seperti ini, itu juga kangen. Sehingga di satu kecamatan Cibiru itu anggotanya per hari ini itu 3.300. Kalau pengajian itu kira-kira tempat ini kira-kira mungkin 3-4 kalinya. Ini tuh nggak muat Bu. Kenapa? Karena ikatan antar anggota kuat. Di sana juga kami mendorong untuk jual beli utamakan beli sesama anggota dulu. Kami menganjurkan kalau mau beli barang sesama anggota dulu. Jadi ibu-ibu juga kami dorong nih. Ada yang jualan nggak di sini nih? Banyak kan? Mungkin di sini ada yang jualan ya. Ada yang jual kerudung, mungkin ada jual baju atau jual yang lain. Ibu boleh nawarkan sesama anggota. Dan kami mendorong anggota itu beli dulu kalau barangnya sama, harganya sama, kualitasnya sama. Daripada ke yang lain lebih baik beli sesama anggota. Itu yang kami dorong. Tapi kami tidak intinya melarang ya pinjam meminjam uang. Sesama anggota tidak boleh pinjam meminjam uang. Yang kami dorong itu adalah jual beli. Jadi jangan sampai supaya silaturahmi tidak terputus. Jangan sampai seperti itu. Supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Ya, jangan sampai seperti itu. Ibu, karena kami telat, Ustaz mungkin bisa dulu. Ayah, bentar ya. Ini saya perkenalkan ya. Ayah, ini bapak saya dan ibu saya perkenalkan aja. Diri aja ya. Bapak saya ini adalah mantan pegawai pos. Mantan pegawai pos, beliau ini aslinya Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin. Ada yang tahu Cililin? Cililin terkenal karena apanya? Jadi si ayah setiap hari makan wajit ya? Enggak juga ya? Kalau ibu saya asli Betawi, asli Jakarta ya. Ibu saya asli Jakarta, bapak saya ini mantan pegawai pos. Jadi alhamdulillah kedua orang tua saya ini menjadi contoh saya. Sehingga alhamdulillah kami bareng-bareng bisa mendirikan pesantren Al-Hilal. Mungkin ayah ada mau sambut, mau tepuk tangan, boleh? Boleh ya. Mungkin ayah ada sambutan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu hadir di sini. Saya bisa bersilaturahmi dengan ibu semua di sini. Mudah-mudahan setiap langkahnya ibu-ibu datang di sini mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat balasan pahala dan juga balasan silaturahmi.
Karena Nabi bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya hendaknya bersilaturahmi. Rezeki itu bukan hanya sekedar materi, Bu. Dengan silaturahmi ini juga bisa hadir di sini juga dapat rezeki, Bu, dapat ilmu. Mungkin saya sedikit aja tentang cerita Al-Hilal ini. Saya dan Hendra ini mendirikan Al-Hilal ini 21 tahun yang lalu. Nah, 21 tahun yang lalu, pertama-tama waktu mau mendirikan Al-Hilal itu Hendra itu pada bulan Zulhijjah itu motong domba 2 ya. Dia ngumpulin uang, terus dia potong sendiri dombanya. Alhamdulillah dari situ, dari mulai santri 10 orang sampai sekarang ini lebih dari 1000 orang santrinya. Dan pesantrennya dari mulai 1 sekarang sudah 9. Yang dulu belum hafal Quran, sekarang sudah banyak hafal Quran. Dan kemarin 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu, itu kami memberangkatkan, Pak Hendra memberangkatkan sebanyak 5 orang anak yatim yang telah hafal Quran ke Tanah Suci, umroh. Alhamdulillah sudah kembali ke Indonesia kemarin tuh. Sudah sehat selamat, semuanya 5 orang, jadi berangkatnya 6 orang. Didampingi oleh 1 orang pendamping ustadznya. Mereka sudah hafal Quran 30 juz, anak yatim semua itu bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris. Mungkin suatu saat nanti akan insyaallah kami akan perkenalkan mereka itu. Anaknya baru umur 15 tahun, Bu. Anak baru umur 15 tahun, baru sudah hafal Quran 30 juz, bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah, juga santri-santri penghafal Quran ini bukan hanya di dalam negeri, maksudnya sekarang insya Allah kalau ada rezeki nanti akan teruskan mungkin ke perguruan tinggi di luar negeri. Sekarang sudah banyak di Gontor, Bu. Jadi anak-anak yatim ini bukan hanya di Al-Hilal, nanti kalau sudah tamat SMA ya akan diteruskan ke perguruan tinggi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan insya Allah sekarang udah banyak di UIN juga. Ada juga yang di Gontor sudah banyak. Dan kebetulan putranya Pak Hendra juga, putrinya di Gontor. Anak saya juga dari Gontor, keponakan juga dari Gontor, alumni Gontor. Dan yang ngajar ngaji di pesantren saya juga alumni Gontor, Bu. Yang ngajar ngaji di pesantrennya banyak alumni Gontor. Mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini belum tahu pesantren Al-Hilal. Tadi udah diceritain tentang pesantren Al-Hilal, udah ya, udah cukup ya. Pesantren Al-Hilal itu pesantren yang fokus ngurusin anak yatim, santri tahfidz dan penghafal Quran. Nah, sejak Covid agak berubah. Dulu kita hanya ngurusin pesantren saja. Tapi pas Covid kami berubah. Kami juga mengurusin selain pesantren. Masih ingat gak Covid ini? Jangan-jangan udah lupa ini. Covid ini serem banget, Bu. Luar biasa, penyintas ya, waduh, alhamdulillah ini bisa selamat ya, karena banyak juga teman saya yang nggak selamat. Itu gara-gara Covid itu tiba-tiba ekonomi berhenti. Yang dulunya bisa, saya beneran sampai sekarang masih ingat, Bu. Ada ibu-ibu yang nangis di depan rumah saya karena dari jam 6 pagi dia jualan sampai jam 1 siang tidak ada satupun gorengan yang laku. Nangis di depan rumah saya. Dia bingung kenapa kok gang-gang ditutup. Dia bingung kenapa kok sekolahan ditutup. Dia bingung kenapa kok kantor-kantor ditutup. Saya bilang ya, ibu nggak tahu ini sekarang ada wabah Covid. Ya pernah dengar tapi Covid apa ya? Kok sampai kapan gitu? Saya bilang waktu itu di akhir Maret saya bilang, Bu, mungkin Covid 6 bulan baru. Dia kaget, wah lama sekali gitu. Tambah nangis. Jadi waktu itu luar biasa. Nah, gara-gara itulah, Bu, Al-Hilal itu tidak hanya mengurusi anak yatim saja. Tidak hanya mengurusin rumah tahfidz saja, tapi juga berusaha semaksimal mungkin, semampunya membantu masyarakat juga. Nah, ketika kita coba bantu masyarakat, itu kita bingung, Bu, bagikan berasnya kemana, bagikannya kemana. Akhirnya kita keliling dari rumah ke rumah, door to door dari rumah ke rumah bagikan beras.
Alhamdulillah kita waktu itu membagikan 500.000 kilogram. 500 ton ya, 500.000 kilogram. Oh boleh tepuk tangan boleh di masjid. Kita bingung bagikannya ke siapa. Akhirnya dari situlah yang awalnya majelis taklim cuman kecil-kecilan terus dikembangin. Sehingga bila Allah memberi rezeki ke kami hanya membagikannya ke majelis taklim saja, ke sesama anggota saja. Dulu kita bingung Bu, kita bagikannya ke masyarakat. Mudah-mudahan juga Ibu Bu, mudah-mudahan kita, ini belum ada contohnya ya, tapi kalau sesama pengurus ada, mudah-mudahan bisa jadi besanan nih sesama nih. Oh, amin ya, oh amin. Iya, kalau ibunya sering ngaji, kemungkinan besar anaknya soleh dan soleha. Kemungkinan besar itu. Kalau misalnya ibu-ibu cari besan itu berarti calon suami buat anaknya atau calon istri buat anaknya, daripada jauh-jauh lebih baik ke sesama anggota ya. Mudah-mudahan siapa tahu Bu, jangan jauh-jauh juga. Kemarin ada yang ikut ke pengajian di Trans enggak? Belum ya? Ada? Ada? Oh ya, makasih Bu, jauh-jauh ya dari Trans ya, luar biasa. Ini Trans juga kemarin kita uji coba pengajian di tengah kota. Biasanya kita di pinggir. Alhamdulillah kemarin yang datang kurang lebih 600 orang. Alhamdulillah. Ibu ini tidak boleh merasa sendirian. Saya ngelihat benar pas Covid ini saya berubah banget lah. Karena hanya yang teman sejati saja Bu. Sahabat sejati yang saudara benar-benar aja Bu, yang mau bantu kita saat Covid itu. Itu nggak ada Bu yang berani ngangkat orang sakit Covid itu siapa? Al-Hilal tuh sering banget ngangkatin bawa ke rumah sakit, dan takdirnya ada juga yang dibawa ke makam. Itu kalau misalnya kita bawa ambulan, saya kadang-kala nyupir juga, itu kalau bawa ambulan Bu, kalau rumahnya di pinggir jalan enak. Kami bawa berangkar, tinggal diangkat, terus didorong lagi ke ambulan. Tapi masalahnya kalau di gang, itu berat banget, susah. Dan orang-orang segitu juga pada nggak berani ngangkat. Masih ingat nggak Covid ini? Serem kan? Nah itulah Al-Hilal. Pokoknya kita ingat semboyannya apa? Saudara di saat senang, sahabat di saat senang, saudara di saat susah. Saya ulangi Bu, sahabat di saat senang, saudara di saat susah. Ingat itu bukan hanya semboyan, tapi benar-benar tertanam. Mudah-mudahan kita akan mencoba merealisasikannya ini. Dan keanggotaan di Majelis Taklim ini kami batasi hanya sampai 12.000. Kalau sudah 12.000 ditutup. Kenapa? Karena itu batas kemampuan kami. Kami sudah hitung. Jadi ajak Bu teman-temannya untuk bergabung di Majelis Taklim Al-Hilal sebelum ditutup. Kalau ditutup udah selesai. Lebih baik kami mengurusi yang ada aja. Karena keterbatasan kemampuan kami. Dan sebagaimana di Majelis Taklim yang lain, kami ada tradisi setiap bulan, yaitu doa dan zikir bersama. Doa dan zikir bersama ini disusun dari hadis-hadis Nabi, bukan perkataan orang biasa, tapi dari perkataan Nabi. Jadi ini bisa dibaca juga setelah sholat. Kami menganjurkan minimal seminggu sekali ibu-ibu di rumah bersama suami, bersama anak, itu doa dan zikir bersama. Mungkin di tiap malam Jumat atau di waktu-waktu yang suami dan anak-anak juga punya waktu. Biasakan seminggu sekali, kami menyarankan seperti itu, minimal seminggu sekali. Kalau hatinya tenang Bu, suami yang gerusa-gerusu, yang mungkin agak-agak buntu pikirannya, kalau tenang Bu, kesulitan, masalah itu kemungkinan akan mudah diketemukan jalan keluarnya. Salah satunya lewat doa dan zikir bersama ini. Mari kita doa dan zikir bersama, tenangkan hati, kalau itu direnggangkan kakinya ya, kemudian sambil bayangkan suami. Kok tiba-tiba saya ingat istri saya ya. Bayangkan suami, bayangkan anak-anak, bayangkan orang tua baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Bayangkan semuanya, mari kita sama-sama membaca. Biasanya nih memang nanti kita akan anjurkan untuk selanjutnya sebaiknya bawa aqua atau air minum.
kok aqua, air minum ya. Maaf saya ralat, bawa air minum. Kenapa? Kita doa dan zikir bersama, nanti minumnya bisa diminum sendiri atau buat anak atau buat orang tua. Ini tradisi di keluarga saya yang ibu saya rutin setiap habis maghrib sampai isya itu baca Quran, di depannya itu botol-botol air, kemudian besok paginya diantarin ke rumah saya. Saya nyarankan, karena penelitian ilmiah ini, air yang didoakan itu kristal di dalamnya itu sangat bagus sekali, sehingga baik untuk kesehatan jiwa dan fisik. Mari kita sama-sama berdoa.